Baik, Yanda Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan pemenuhan tugas CGP Angkatan 9, yakni bil khusus kepada saya, yaitu Sunarti dari SD Al-Azhar Sifabudi Solo, Angkatan 9, yang pada hari ini akan melakukan desiminasi tentang aksi nyata modul 1.4. Oleh karena itu, Yanda Bunda, alhamdulillah kita akan mulai. Perkenankan saya untuk share screen untuk memulai kegiatan desiminasi saya kali ini. Apakah PPT saya sudah bisa tampil di layar panjenengan semua, Yanda Bunda? Sampun tampil nggih? Terima kasih. Saya mulai untuk kegiatan siang hari ini. Bismillah, desiminasi budaya positif dari Sunardi, SD Al-Azhar Sifabudi Solo, CGP Angkatan 9. Adapun untuk skenario kegiatan desiminasi pada siang hari ini nanti, yakni yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini adalah yang pertama penyambutan, yang kedua penjelasan tujuan, kemudian pembuatan kesepakatan, ini insya Allah nanti 10 menit. Kemudian penyampaian materi insya Allah kurang lebih 40 menit. Kemudian nanti refleksi kurang lebih 7 menit. Kemudian penutup dan foto bersama insya Allah 3 menit. Nanti total untuk kegiatan desiminasi saya pada siang hari ini nanti adalah 60 menit. Kita mulai untuk pembukaan, Yanda Bunda. Saya sambut dulu, saya sapa untuk teman-teman semua, yaitu alhamdulillah di sini sudah hadir Bunda Heni, ada Bunda Parameswari Maharani, ada Bunda Yuni, ada Bunda Yeni, ada Bunda Dini, ada Yanda Vendra, ada Bunda Eni, Bunda Alfi, Bunda Maya, kemudian ada Bunda Tika, kemudian ada Yanda Basuki Rahmat dan Bunda Ningrum. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih untuk sambutannya. Alhamdulillah sehat. Mari kita awali untuk kegiatan pada siang hari ini dengan membaca doa. Kita tundukkan kepala kita sejenak, kita mohon kepada Allah semoga kegiatan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dimudahkan semuanya dan mendapatkan berkah semuanya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, Yanda Bunda, untuk selanjutnya adalah kita menyampaikan penjelasan tujuan untuk kegiatan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita membuat kesepakatan bersama dulu, kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Perkenankan saya mempunyai beberapa usulan, yakni yang pertama dalam kegiatan desiminasi di siang hari ini, seluruh peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk ketika menerima ilmu, ketika ingin bersuara adalah hak dan kewajiban adalah sama. Lalu yang kedua, kami mohon kita berpikiran terbuka dan saling menghormati dan serta menghargai. Kemudian jika ada satu yang berbicara, maka yang lain dimohon untuk mendengarkan. Kemudian apabila berpendapat,
dipersilakan, namun mohon nanti nunggu dipersilakan dulu. Selanjutnya adalah seluruh peserta berpartisipasi penuh, dan yang terakhir adalah mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Mungkin ini kesempatan kita bersama. Apakah bisa disepakati Yanda Bunda dan Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan kita hari ini, siang hari ini? Bisa nggih? Nggih, Yanda, Sepakati nggih? sepakat Baik, Yanda. baik nggih, terima kasih. Untuk selanjutnya, Yanda Bunda, adapun tujuan saya untuk mengadakan diseminasi ini adalah yang pertama, saya ingin menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat serta berprofil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, kita bersama nanti bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, kenapa saya mengambil diseminasi tentang budaya positif ini? Latar belakangnya adalah eh, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif nanti akan kita awali dengan yang pertama adalah syarat utama kita bisa mencapai budaya positif, yaitu dengan diawali perubahan paradigma. Yang kedua tentang teori kontrol. Mungkin selama ini kita sebagai guru pernah merasa dalam diri kita masing-masing, yaitu saya merasa wajib untuk mengontrol atau untuk mengatur perilaku siswa yang mungkin dalam tanda kutip bagi kita kurang sesuai dengan perilaku-perilaku adat ketimuran dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuan kita adalah agar siswa tersebut memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Kemudian juga tidak jarang kita itu agar tujuan kita tadi terwujud, kita itu mungkin pernah memberi hukuman atau sebaliknya karena kita senang kita memberikan reward yang merupakan pilihan tepat untuk membentuk karakter positif anak tersebut. Namun ternyata setelah kita pahami bersama bahwa cara yang kita lakukan tadi memang ternyata bisa dikatakan kurang tepat nih, karena hal tersebut membuat kesadaran yang berasal dari diri siswa sendiri itu sebenarnya ternyata tidak istilahnya kurang baik begitu. Nah, bahkan kalau selalu kita kontrol itu bisa dikatakan peserta didik itu tidak akan muncul kesadarannya. Jadi merasa apa-apa diarahkan, apa-apa disuruh dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa menimbulkan bahwa anak tersebut tidak akan muncul sampai kapanpun begitu. Lalu yang ketiga, berangkat dari pemahaman saya ini, maka saya ingin membagikan pola pikir saya, yaitu tentang mewujudkan nilai kebajikan universal, sehingga dapat membangun karakter positif bagi peserta didik yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Nah, itu Yanda Bunda tadi untuk pembukaan saya, yakni tentang yang pertama kesempatan kelas, kita sudah berdoa, kita sudah menyampaikan tujuan, maka kita akan masuk ke materi inti kita pada siang hari ini, yakni budaya positif. Jangan lupa sekali lagi kita hari ini adalah kegiatan ini dengan perasaan yang gembira, ya. Apalagi yang bunda-bunda di lantai 1 tadi, insya Allah sudah gembira semua tadi. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, Anda Bunda. Kita mulai karena pembahasan kita adalah budaya positif. Maka perkenankan kita mulai untuk budaya positif, yakni merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang telah diterapkan di sekolah. Seperti kita ketahui, insya Allah sekolah kita ini sudah kaya dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Hanya saja kemungkinan kita belum bisa istilahnya mengadopsinya atau menyandingkan dengan kebajikan universal yang telah ditetapkan dan disepakati di dunia pendidikan selama ini kemungkinan. Nah, nanti kita belajar bersama apakah budaya positif di sekolah kita yang sudah turun-temurun ini sudah merupakan nilai kebajikan universal atau belum, seperti itu.
Kemudian konsep inti budaya positif, ya konsep yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah yang pertama kita perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Bagaimana dan seperti apa tentang hal-hal tersebut, mari kita pelajari bersama. Izinkan saya berbagi pengalaman. Yang pertama, budaya positif itu bisa terwujud diawali dengan perubahan paradigma. Lalu paradigma apa yang akan kita ubah? Yaitu yang pertama adalah paradigma belajar. Yang kedua, paradigma tentang teori kontrol. Karena selama ini kebanyakan untuk paradigma belajar mengajar dan paradigma teori kontrol itu kemungkinan masih jauh seperti yang diharapkan. Baik, yang pertama adalah perubahan paradigma, yaitu yang pertama paradigma baru tentang perubahan pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang kedua ya, yang saat ini baru digaung-gaungkan, yang insya Allah bisa diharapkan bisa menjawab perkembangan zaman bahwa untuk anak itu memang tidak sama untuk kemampuannya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari kita merubah paradigma pembelajaran tadi, intinya kita ingin mewujudkan sebuah tujuan yang mulia, yaitu kita mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, seperti sudah digambar ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan bisa mandiri. Ini adalah harapan pelajar Indonesia itu memiliki profil seperti ini. Lalu yang kedua adalah perubahan tentang teori kontrol. Ya. Nah, selama ini barangkali ya kita sebagai guru atau mungkin saya pribadi ya, saya menyadari bahwa selama ini kita itu mempunyai panggilan jiwa. Saya punya kewajiban untuk mengatur, mengontrol perilaku siswa saya. Dan mungkin Bapak Ibu juga semuanya merasakan seperti ini, yaitu mengontrol agar siswa yang kita didik ini memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan seperti itu. Nah, dari situ kita harus berubah, yaitu kita harus memahami bahwa memang teori kontrol itu sendiri ada perubahan. Yaitu yang pertama mengutip pendapat dari seorang psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser, yaitu dalam bukunya Kontrol Teori yang kemudian berkembang yang dinamakan Choice Theory. Menurut William ini dia meluruskan beberapa miskonsepsi atau kekeliruan dalam berpikir atau beranggapan tentang makna kontrol. Apa yang diluruskan yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi ini adalah kayak bisa seperti kita katakan dengan bahasa lugas atau bahasa kita itu eh, tidak mungkin atau bisa dikatakan keniscayaan guru itu mengontrol murid. Apa iya gitu? Ya, karena apa? Karena pada dasarnya guru itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dan itu memang terjadi. Mungkin dari kita, saya pribadi pernah menyuruh atau mengatur salah seorang murid untuk melakukan sesuatu. Namun murid itu tidak mau, betul-betul tidak mau. Pokoknya dia hanya diam, tidak melakukan apapun. Dan memang tidak berhasil. Itu membuktikan bahwa pada dasarnya guru tidak bisa memaksa. Ya.
Lalu timbul pertanyaan, lah nyatanya saya bisa mengatur anak itu untuk seperti ini begitu. Nah ternyata hal demikian terjadi karena murid itu memang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol guru tersebut gitu. Sehingga guru tersebut mampu mengontrol atau menyuruh atau mengatur murid tersebut untuk melakukan sesuatu yang diinginkan gurunya, walaupun murid itu tidak suka gitu. Namun perlu diingat bahwa memang ilusi, memang keniscayaan bahwa guru itu bisa mengontrol murid jika murid tersebut tidak membuka dirinya untuk mau dikontrol. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dalam tanda kutip penguatan positif ya. Jadi penguatan positif ini belum tentu efektif dan belum tentu bermanfaat. Karena apa? Penguatan positif itu pun beda orang, beda pendapat dan lain sebagainya. Ya, yang pertama penguatan positif itu atau bujukan ya, atau bujukan dalam tanda mohon maaf, penguatan positif yang efektif ini kita kerucutkan menjadi bujukan. Itu kebanyakan orang mengatakan bentuk kontrol. Lalu yang kedua, segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, memang iya, suatu saat berhasil. Jadi dibujuk, kemudian dengan iming-iming dan sebagainya, murid itu bisa melakukan atau mau melakukan sesuatu. Namun itu tidak bisa bertahan terus-menerus. Karena dalam jangka tertentu, dia akan merasa bosan. Dia akan menolak apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang itu merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kenapa? Karena kritik dan rasa bersalah itu sebenarnya adalah cara yang gagal. Belajar untuk merasa buruk terhadap diri sendiri itu merupakan sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, ya kalau bisa jangan sampai. Karena kadang-kala guru itu sulit untuk mengidentifikasi perilaku ini. Dan seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Gitu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki harapan untuk memaksa. Ya. Jadi sebenarnya tidak benar atau keniscayaan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Gitu. Bukti mengatakan bahwa memang banyak orang dewasa itu yang percaya. Pasti itu ya. Bahwa saya ini bertanggung jawab untuk membuat murid saya itu melakukan hal tertentu. Dan saya berhak mengatur murid saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Namun sebenarnya itu adalah salah. Karena apapun yang dilakukan dapat diterima jika selama ada sebuah kemajuan itu. Ya kalau enggak ya tidak bisa. Dan pada saat ini pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif ya, dalam jangka waktu panjang. Nah, lalu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Untuk jawabannya adalah seperti ini. Jadi kalau stimulus respon itu kita yang memberikan gitu ya, memberikan. Kemudian untuk teori kontrolnya adalah kenyataan yang harus kita rubah. Yang pertama misal realitasnya kebutuhan kita sama, namun sebenarnya tidak sama. Jadi kita tidak bisa menyamakan si A dan si B itu harus begini, nggak bisa. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ternyata kenyataannya tidak. Ya, semua orang melihat gambar yang berbeda gitu. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita, namun tidak bisa. Karena orang lain berbeda dengan kita. Dan lain sebagainya sampai yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu kalau teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, sebelum kita masuk ke pembentukan budaya positif, maka timbul pertanyaan, sudahkah kita siap untuk merubah paradigma kita tadi tentang paradigma belajar dan paradigma teori kontrol tadi. Baik, kita masuk yang kedua adalah disiplin positif. Jadi setelah kita bisa merubah paradigma kita, maka mari kita siapkan diri kita ini untuk masuk ke dalam tingkatan yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin?
banyak orang yang berpendapat bahwa disiplin itu sama dengan tata tertib, aturan, teratur, peraturan, dan kepatuhan. Namun itu tidak salah, tetapi mari kita eh, koneksikan dengan teori-teori yang akan kita pelajari saat ini. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Maksudnya apa? Jika orang tidak disiplin, tidak manut, tidak patuh, maka dihukum seperti itu. Padahal itu semua berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman. Yang ketiga, banyak pendapat bahwa disiplin sama dengan tata tertib, ya, tetapi tidak, itu tetap berbeda. Selanjutnya, bagaimana dengan Anda, dengan Bapak Ibu, dengan Anda Bunda? Apa disiplin menurut Anda? Gitu ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita bisa diskusi sebentar. Apa disiplin menurut Yanda Bunda, Bapak Ibu semuanya? Coba kita biar tidak hanya diem-diem saja, nggih. Saya ingin bertanya ini pada siapa ini ya. Coba untuk Bunda Bunda Dini, apa menurut Bunda Dini disiplin itu Bunda yang mungkin selama ini diyakini oleh Bunda Dini? Apa Bunda untuk disiplin itu? Monggo bisa di open mic-nya. Belum ada suaranya Bunda. Oh malah hilang. Baik, mungkin kendala sinyal. Coba kita alihkan ke ini yang siap siapa ini ya. Ya, Bunda Wafi. Monggo Bunda Wafi bisa di unmute ya. Menurut Bunda Wafi ini apa ini untuk disiplin itu? Mic, mic-nya belum keluar Bunda. Halo? Eh, kok saya belum mendengar nggih suaranya nggih. Nggak ada suaranya Bunda Mbak Wafi. Oke, baik untuk selanjutnya nggih. Suaranya belum nggak kedengaran semua ini. Ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita yaitu tentang makna disiplin positif. Kalau tadi disiplin, ini ada disiplin positif. Ngambil salah satu pendapat yaitu Diane, ya, kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya adalah belajar dan bisa diartikan juga dengan murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi murid, pelajaran seorang itu harus betul-betul paham dulu ya alasan mengapa dia di situ mengikuti hal itu gitu. Sehingga nanti motivasinya kalau dia paham, dia punya keyakinan dan keyakinan akan terbangun adalah motivasi intrinsik atau bukan ekstrinsik dari dalam dia dari dalam dirinya sendiri. Makna dan tujuan disiplin positif menurut KHD berpendapat bahwa kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan, di situ wajib ada disiplin. Sehingga untuk mewujudkan murid yang merdeka, maka harus ada disiplin diri yang kuat serta termotivasi dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan dengan cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi untuk tujuan dan makna disiplin sendiri adalah pertama kita menjadi merdeka. Namun merdeka yang didasari dengan kedisiplinan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kita mampu mengontrol diri, menguasai diri untuk melakukan tindak-tindakan yang mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Tujuannya seperti itu.
Untuk selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kebajikan yang universal karena budaya positif itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dikarenakan banyaknya nilai kebajikan yang ada, maka dalam hal ini saya ngambil beberapa nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, yaitu yang bersumber dari 6 institusi atau organisasi. Di antaranya nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi itu adalah yang pertama, nilai kebajikan yang tersirat dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu yang terdapat di IBO atau Primary Years Program atau sikap murid. Lalu yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Ini disebut Indonesia Great Track Foundation atau IHF. Lalu yang ketiga adalah nilai-nilai yang ada di petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ini kita sudah memiliki yaitu nilai life skill itu. Lalu yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang ada di The Seven Essential Virtues. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang ada di proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah nanti nilai kebajikan yang sudah disepakati dalam dunia pendidikan dan akan kita gunakan untuk menumbuhkan budaya positif kita di sekolah kita ini. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya yang tersirat dalam 6 organisasi tadi. Nah, motivasi manusia untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tadi itu banyak hal yang punya motivasi atau pendorong. Yaitu yang pertama adalah manusia melakukan atau berperilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang melakukan sesuatu karena ingin terhindar dari sesuatu yang tidak nyaman. Betul ya. Dan ini motivasi ini bersifat eksternal. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi dari diri manusia. Lalu yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang yang melakukan hal ini pas biasanya dia kalau melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dan motivasi ini termasuk juga eksternal karena dia melakukan hal-hal itu karena ada pendorong dari luar dirinya. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang sedang. Lalu yang ketiga adalah motivasinya untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, orang ini yang tingkat ketiga ini dia melakukan sesuatu ya berperilaku karena memang dia sudah memiliki keyakinan dulu dan dia melakukan keyakinan itu dengan keyakinan yang sudah ada sehingga dia tidak terpengaruh itu nyaman atau tidak, itu dihukum atau tidak, kemudian dia akan mendapatkan imbalan atau tidak, dia tidak terpengaruh. Karena dia sudah punya keyakinan, misal kita sebagai orang Islam, orang yang beriman adalah ketika saya melakukan kebaikan, maka saya akan mendapatkan kebaikan juga. Itu keyakinan yang dia lakukan. Maka keyakinan itulah yang dia lakukan, berperilaku yang baik, dan lain sebagainya. Nah, tingkatan yang ketiga ini sifatnya internal dari dalam diri sendiri. Dan ini adalah motivasi tingkat tertinggi yang menjadikan orang itu bisa menjadikan disiplin positif. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Tadi ada orang melakukan tindakan itu kan yang tingkatan yang sedang, yang kedua adalah karena dia ingin mendapatkan hukuman, dia menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan. Lalu apa hukuman dan penghargaan itu? Sebenarnya hukuman dan penghargaan adalah sama-sama tindakan terhadap suatu yang bisa disebut adalah pelanggaran atau ketaatan atau prestasi. Itu adalah hukuman dan penghargaan. Namun ternyata hukuman dan penghargaan adalah berbeda. Kalau hukuman itu biasanya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh seperti ini. Bahkan kalau kita terhadap murid itu tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba itu terjadi,
dia mendapatkannya tanpa ditanya dan lain sebagainya, maka hukuman itu bisa bersifat satu arah dari hanya pihak guru saja, dan murid hanya bisa menerima tanpa mungkin bisa memberikan alasan apapun gitu. Nah, hukuman sendiri bisa berupa fisik maupun psikis atau ya perasaan ya. Dan murid ini kadang bisa tersakiti oleh perbuatan ataupun kata-kata. Lalu penghargaan. Penghargaan adalah suatu yang diberikan pada seseorang agar berperilaku bertanggung jawab, atau ya misal murid kepada gurunya ataupun karyawan kepada pimpinannya dan lain sebagainya. Dan mereka itu tidak akan mungkin ya kalau ditanya ya tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu kemungkinan, itu adalah penghargaan. Selanjutnya setelah kita tadi mempelajari perilaku, motivasi perilaku, kemudian hukuman dan penghargaan, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu dia dalam memenuhi kebutuhan ini bisa mengacu ke yang kedua tadi, yaitu punya motivasi. Apa kebutuhan dasar manusia? Dari sini saya mengambil sebuah satu pendapat, yaitu untuk kebutuhan manusia adalah yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih yang diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia ini untuk bertahan hidup ini bisa disederhanakan, ya ini tentang sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan mungkin bisa disebut juga makhluk hidup. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Ini kebutuhan yang ini adalah yang kedua tingkatannya. Setelah dia bisa mendapatkan bertahan hidup, maka dia ingin disayang dan rasa diterima. Karena apa? Dengan perasaan ini, dengan kebutuhan ini, dia akan bisa berkembang. Dan ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya dia punya kekuasaan untuk dirinya sendiri atau kepada orang lain. Yaitu dia pengen diakui atas kehadirannya, atas kemampuannya, dan atas keberadaannya. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Manusia punya keinginan atau berdasar itu dia ingin bebas. Bebas mungkin ya kebutuhan akan pilihan, bebas menentukan apapun, dan untuk kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Setelah mereka bertahan hidup, dapat kasih sayang, dapat penguasaan, dapat kebebasan, dan yang terakhir adalah dia akan mendapatkan kesenangan, yaitu dia akan merasa senang apabila sudah bisa mendapatkan kebutuhan yang lain tadi. Selanjutnya posisi kontrol. Ya, kita lanjutkan ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini maksudnya adalah posisi manusia atau posisi bisa dikatakan guru atau manusia dalam mengontrol atau mengatur orang lain. Bahkan di sini karena kita seorang guru adalah kita posisi kontrol yang terapkan guru atau orang tua atau atasan untuk mengontrol orang lain. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, lalu yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, lalu yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, seperti apa posisi-posisi tersebut? Kita bahas bersama-sama. Itu yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini adalah posisi seorang yang melakukan kontrol orang lain, baik guru mengontrol murid ataupun orang atasan mengontrol bawahan, yaitu dengan memberikan hukuman, baik itu hukuman fisik ataupun non fisik. Posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah atau kantor atau apapun lah itu memerlukan sistem atau alat untuk bisa menekan murid atau bawahan atau siapapun agar menjadi kontrol. Posisi ini biasanya yang melakukan itu dengan suara yang tinggi, bahkan diikuti dengan bahasa tubuh, mungkin ya mata melotot, kemudian mimik wajah yang garang, bahkan ditambah dengan jari yang menunjuk atau menghargai dan sebagainya. Nah, hasil dari posisi kontrol yang pertama ini adalah murid atau bawahan itu
akan marah atau mungkin mendendam atau mungkin bersikap agresif serta dia melakukan hal yang negatif sebagai pelampiasan. Sehingga untuk posisi kontrol yang pertama ini kurang tepat apabila kita gunakan di dunia pendidikan seperti kita saat ini. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah, yaitu seseorang yang melakukan kontrol dengan cara memberikan perasaan tidak nyaman atau bersalah. Ya, biasanya ini guru, kalau guru ya ini akan melakukan hal ini dengan suara yang lembut. Kalau tadi dengan suara yang garang dan sebagainya, tapi kalau ini lebih ke perasaan, mendorong perasaan, suara yang lembut, kemudian di tempat yang hening, di tempat yang tenang seperti itu. Sehingga buat orang lain yang kita kontrol itu merasa nyaman. Namun di sisi nyaman itu dia akan merasa bersalah atau rendah diri. Hasilnya dari posisi kontrol kedua ini, murid atau orang lain akan merasa bersalah, merasa kecewa, merasa menyalahkan diri sendiri, merasa saya ini tidak berguna dan lain sebagainya. Oleh karena itu posisi ini lebih berbahaya dibanding penghukum tadi. Karena pembuat merasa bersalah ini sama dengan penghukum, hanya lebih tersembunyi. Apalagi orang yang introvert, dia tidak mau bercerita dan sebagainya, maka akan menimbulkan hal yang tidak baik di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol dengan teman, yaitu orang yang mengontrol orang lain melalui persuasif atau pendekatan. Ya, dengan kedekatan, ya seperti halnya teman lah kita bermain dan sebagainya. Hasilnya ada dua hasilnya. Kalau positif, maka murid ini senang. Dia akan enjoy dan lain sebagainya, bahkan dia akan merasa enak melakukan kontrolnya. Namun apabila itu yang kedua negatif, maka bisa menimbulkan murid itu bergantung karena dia merasa tidak bisa mandiri dan tidak kreatif. Oh, saya ada yang kontrol kok, saya begini ada yang nyuruh dan sebagainya. Sehingga suatu saat ketika si pengontrol tidak ada, ya dia seperti halnya bingung mau ngapain begitu. Seperti murid, misal ayo anak-anak hari ini kita pertawali dengan menulis ini dan sebagainya itu. Maka suatu saat ketika dia tidak ada guru ya dia tidak melakukan apa-apa seperti itu. Sehingga untuk posisi teman ini juga ada dua hal, ada dua hasil. Kalau yang positif ya baik, kalau negatif juga tidak baik. Selanjutnya adalah posisi keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini adalah mengontrol seorang yaitu dengan cara mengawasi. Nah, pada saat kita awasi, kita bertanggung jawab secara penuh pada orang tersebut. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita dapat memisahkan antara pribadi dan keluarga dan sebagainya. Dan pemantau ini hasilnya anak atau orang lain yang kita kontrol itu bisa bisa baik ketika kita ada. Ini juga kurang kurang baik juga karena kadang bisa menimbulkan bahwa seseorang itu bisa berbuat baik, bisa melakukan satu hal itu karena merasa diawasi. Nanti suatu saat jika yang mengawasi tidak ada, dia juga bisa melakukan hal yang tidak baik seperti itu. Lalu yang terakhir adalah manajer. Nah, seorang manajer ini adalah di mana seseorang mengontrol orang lain yaitu dengan cara ada tahapan-tahapannya. Yaitu yang pertama adalah memisahkan murid, kemudian dia meminta pertanggungjawaban murid, kemudian mendukung murid, kemudian meminta solusi dan memberikan solusi. Nah, sehingga seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di mana sudah pemantau dan dia juga kadang juga penghukum dan sebagainya. Jadi dalam manajer ini semuanya dimiliki oleh si pengontrol yang pada tingkatan ini dan ini bisa dikatakan posisi yang terbaik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tahu kontrol atau posisi kontrol kita, maka kita masuk ke restitusi. Apa restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Pendekatan ya, ini dengan pendekatan. Lalu bisa dikatakan juga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada yang mengatakan juga adalah kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid untuk berpikir. Juga bisa dikatakan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan hidup, ya tujuan hidup. Ya, gitu.
Nah, perbedaan restitusi dengan yang lain diantaranya adalah banyak sekali, bisa menebus kesalahan, memiliki tawaran, dan lain sebagainya. Intinya, restitusi adalah mencari solusi bersama. Nah, dari 5 fungsi kontrol ini, tadi ada yang penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan ada restitusi. Mungkin timbul pertanyaan di kita ya, timbul. Nah, kita sebagai guru, sebaiknya kita menempatkan diri kita itu pada posisi kontrol yang mana gitu. Monggo silakan bisa dicek, bisa ditulis di chat nggih, monggo sambil kita memberikan solusi nggih. Sebagai guru ya, sebagai guru kita ini sebaiknya di posisi yang mana, apakah penghukum ataukah pembuat merasa bersalah, ataukah teman, atau pemantau, ataukah manajer. Monggo silakan bisa ditulis di chat ya, meeting chatnya. Ya sambil nunggu untuk menuliskan chatnya, kita lanjutkan ya untuk bahasan kita karena ini sudah menginjak ke bab selanjutnya yaitu tentang eh, budaya positif ya. Nah, solusinya yaitu guru sebaiknya menerapkan fungsi kontrol sebagai pemantau dan manajer dan menghindari sebagai penghukum ataupun buat rasa bersalah karena memang yang penghukum dan bersalah itu eh, tidak solusi yang tepat. Namun suatu saat juga diperlukan juga. Namun harus melalui tahapan-tahapan dari bawah. Manajer dulu, pemantau dulu, teman dulu gitu. Nah, kalau tidak bisa mungkin bisa merasa bersalah ataupun masuk ke penghukum. Nah, adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai bajikan yang sudah sepakati bersama antara murid dengan guru. Nah, kenapa ini harus melibatkan murid ketika membuat keyakinan kelas? Karena dengan melibatkan murid ini, keyakinan kelas itu murid akan tergerak dari dalam. Karena yang buat dia sendiri, maka dia juga merasa harus berkewajiban untuk melaksanakan. Dan juga murid perlu mendengarkan juga untuk memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi jangan hanya kita harus begini tanpa anak tahu, sehingga murid itu ditanyain, kamu paham nggak kenapa kita harus begini? Kalau tidak paham maka dijelaskan, sehingga murid itu tahu tujuannya, tahu nilai-nilainya, sehingga dia dalam melaksanakan adalah tergerak dari dalam dirinya sendiri. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama kita persilakan murid untuk mencurahkan pendapatnya, kemudian bisa mencatat masukan, kemudian setelah itu kita bentuk, setelah ada usulan, kita simpulkan, kita susun keyakinan kelasnya, kemudian setelah kita susun, kita tinjau, kemudian kita bacakan, kita simpulkan, setelah itu kita tinjau ulang, dan kemudian bisa kita simpulkan, kita sepakati bersama. Setelah ada, maka kita minta persetujuan, kemudian untuk hasilnya kita letakkan di tempat-tempat yang strategis sehingga semua warga sekolah bisa mengetahuinya. Ini contoh untuk pembuatan keyakinan kelas ya bersama dengan murid sehingga semuanya terlibat, semua merasa memiliki peraturan yang dibuat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin Yanda, Bunda Eni dan anak-anak sudah membuat aturan di sekolah. Kita sudah belajar tentang aturan di sekolah, sehingga anak-anak sudah punya bayangan dan sudah tahu aturan-aturan ketika di sekolah
dan aturan-aturan ketika belajar. Contohnya, ya itu adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Tidak perlu di play semuanya ya karena nanti waktunya tidak cukup. Selanjutnya adalah kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi sudah belajar restitusi, kemudian kita pakai segitiga, karena segitiga itu adalah sesuatu yang berhubungan, ya, sesuatu yang ada hubungannya, sesuatu yang mengacu kepada sebuah tujuan begitu. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biar katakan adalah proses kolaborasi. Nah, segitiga restitusi seperti digambarkan seperti gambar, yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita akan belajar bersama-sama sehingga nanti dalam memecahkan masalah kita bisa berkolaborasi seperti halnya dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada suatu permasalahan dalam kita menanganinya atau dalam kita mencari solusinya adalah pakai segitiga ini. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Maksudnya kita mencoba untuk menggali informasi dari anak. Yaitu kita tanyakan dia mengapa dia melakukan kesalahan itu. Apakah benar dia melakukan hal itu. Nah ketika anak itu sudah menjawab iya dan lain sebagainya, maka kita kuatkan ya, kita kuatkan anak itu agar dia bisa lebih terbuka lagi. Contohnya dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, namun ada keterangan juga asalkan perbuatan salah itu juga ada dasarnya. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sempurna, bahkan orang lain pun juga kesalahan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menstabilkan identitas ini, kita sudah mengetahui permasalahannya, kenapa anak itu melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian kita tingkatkan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, gitu ya. Nah, tadi sudah ketika anak ditanyakan apakah benar kamu itu melakukan ini, gitu, anak sudah menjawab iya, gitu kan. Kita tidak boleh langsung menjudge bahwa itu salah. Kita harus tahu dulu kenapa anak itu melakukan kesalahan. Gitu. Nah, setelah kita tahu, maka kita bantu mereka untuk memperbaiki diri. Yaitu ya dengan kata-kata misal, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, setelah itu kita kuatkan lagi. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, setelah itu, setelah kita menguatkan itu, kita memvalidasi kesalahannya, kita sudah tahu alasannya, maka kita tingkatkan lagi, yaitu ke menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa? Keyakinan yang sudah kita buat kemarin. Sehingga urutannya, kalau memang kita mau melakukan kita restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas dulu, kesepakatan bersama, sehingga anak itu tahu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya anak itu termotivasi secara internal, biar tahu dulu begitu. Oleh karena itu kita tanyakan setelah kita tahu bahwa anak itu melakukan kesalahan, dia sudah mengatakan karena saya jengkel dan sebagainya gitu. Kita tanyakan apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga dan sebagainya. Setelah itu kita tanyakan apa nilai yang kita sepakati kemarin. Kalau kamu melakukan ini berarti kamu melanggar keyakinan ini. Gitu. Maka dia akan menjelaskan oh iya baiklah maka saya akan berubah, maka saya akan kembali ke keyakinan yang sudah disepakati seperti itu. Nah ini adalah contoh saya untuk melakukan penerapan segitiga restitusi ya ini tidak perlu di play nanti karena kalau play kita waktunya habis. Nah untuk materi dari saya kita masuk yang terakhir adalah refleksi. Ya. Mohon bantuannya teman-teman untuk bisa refleksi perwakilan dari satu atau dua orang untuk memberikan tanggapan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Oke. Monggo minta tolong untuk refleksi dulu, monggo ini.
Monggo mungkin siapa? Atau Bunda Ningrum atau Bunda Maya atau siapa? Monggo. Bunda Ningrum, monggo. Atau Yanda Abbas. Anda boleh ya. Oke, monggo. Oke, Oke ya. Pripun ya? monggo. Nggih, pembelajaran ini nggih, saya ya Yan ya. Ya, Bunda Ningrum. Monggo, Bunda. Halo. Maaf ya, ini sinyal saya kok blank. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Suaranya jelas ya, Bro. Suaranya jelas. Oh, sebentar, Bunda Ningrum keluar. Sudah terdengar ya? Sampun, Bunda. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Nggih. Ya kalau saya dari awal mengikuti pembelajaran ini, alhamdulillah banyak hal yang sebelumnya saya belum paham, sekarang saya jadi lebih paham. Ya, saya hanya seperti contohnya ini loh, posisi guru. Posisi guru selama ini kita kan tidak memikirkan oh, saya sebagai apa, saya itu posisinya di mana. Tapi dengan belajar sih jadi tahu, oh berarti memang kita itu idealnya sebagai seorang manajer gitu ya, Yan, ya. Iya. Oke. Ya, tapi memang kalau menurut saya ya untuk kita menjadi posisi dimanapun itu mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi juga, nggih. Tapi kita berharap kita bisa jadi guru yang profesional, guru yang bisa menjadi seorang manajer juga untuk anak-anak. Iya. Iya, Bunda. Dan nanti ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat untuk kita terapkan kepada anak-anak supaya kita selalu berpihak kepada anak-anak menjadi anak-anak yang super semuanya. Gitu ya dari saya. Terima kasih ya dan Nardi. Ya, baik. Terima kasih, Bunda. Baik, untuk yang lain mungkin dari Yanda Basuki Rahmat, monggo Yanda, mungkin tadi sudah kayak mau masuk. Nggak ada. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Yanda, monggo. Oke. Ini Yang langsung saya pertama, tutup dulu untuk share screen-nya, nggih. Saya stop dulu share screen-nya biar jelas. Oke, monggo Yanda. yang pertama mungkin lebih tepatnya titip pesan, Oh, nggih, siap. tepok nih gitu ya, Nggih. tentang disiplin. Saya tidak mempertanyakan tentang makna disiplin, tetapi melihat akar kata yang disebutkan, disiplin itu kan dari bahasa Latin tadi kan tentunya, Ya. apa namanya, disiplina gitu ya. Nah, Nah, saya buka beberapa referensi itu artinya bukan belajarnya. ya. Maksudnya kalau misalnya kita mengambil bahasa Inggris, itu berarti kan kalau belajar di Inggris kan, dibalik gitu ya. Itu kan learning. Nah, tetapi di beberapa referensi itu yang saya dapatkan maknanya adalah misalnya satu instruction atau teaching. Tentu beda kan antara belajar dan mengajar gitu kan. Atau bahkan kalau menggunakan kata instruction. Nah, ini tolong nanti dikonfirmasi ke instrukturnya, saya ini sebenarnya gimana gitu. Atau mungkin saya yang salah memahami atau gimana gitu. Baik, Itu siap. satu. Kemudian yang kedua, ini ya hanya sedikit untuk pendalaman aja. Yang sebenarnya saya juga apa namanya yakin bahwasanya jenengan juga mungkin merasa ada sesuatu yang kurang serp barangkali. Tentang penggunaan kata keyakinan kelas gitu ya. Yang nanti menggunakan di awal pertemuan kesepakatan bersama. Itu kan sudah menunjukkan kita yang nanti jadi rapatnya cocok dengan kata-kata keyakinan kelas gitu ya. Yang kelihatannya memang itu diterjemahkan dari kata belief bahasa Inggris. Ya. Nah, Ya, ya. sekarang misalnya gini. Misalnya kita kosongkan pikiran, kita tidak punya apa namanya istilah apapun untuk menyebut sesuatu yang akan saya katakan, ya. Kemudian kita disuguhkan dengan sesuatu itu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu misalnya adalah yang tertampil sebagiannya di video yang Anda nanti ketika membuat keyakinan kelas. Gitu ya. Tapi ini judulnya tidak ada keyakinan kelas, tidak ada kata-kata keyakinan kelas. Tapi proses yang terjadi adalah seperti itu. Dan kita tidak, asumsinya kita tidak pernah mendapatkan apa namanya
ketetapan istilahnya harus ini dan sebagainya. Jadi pokoknya kita melihat proses itu, kemudian setelah kita melihat proses itu, kemudian paham kira-kira istilah apa yang cocok ya. Karena apunten, sebenarnya untuk mengalih bahasakan itu kan tidak semudah pilih menjadi keyakinan kan gitu maksud saya gitu. Nah ini ketoknya kok perlu di ini juga itu kan ditanyakan juga ini bagai ke atasan itu. Baik, ya. Iya. Sudah cukup ya, Nda? Itu aja Yan. Oke, terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi ya Yanda. Yang pertama dari Bunda Ningrum, alhamdulillah terima kasih untuk refleksinya Bunda Ningrum. Insya Allah kita belajar bersama. Yang kedua tentang yang bahas ya ini tentang keyakinan. Maksud keyakinan di sini adalah memang betul ya Anda, kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kenapa dikatakan keyakinan? Karena diharapkan kesepakatannya itu adalah masuk ke dalam betul-betul masuk ke dalam hati Anda dan betul-betul dilaksanakan dengan kesadaran penuh gitu loh. Seperti hanya kita misal kita sholat, keyakinan kita kenapa kita sholat ya kan itu kewajiban dari yang Maha Kuasa, kita kewajiban dari Allah. Dengan sholat saya bisa tenang dan lain sebagainya. Dengan misal kenapa kita puasa, satu bagi orang awam kita pahala, yang kedua saya menjadi sehat, saya melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Nah seperti itulah keyakinannya. Sama ketika kita membuat keyakinan kelas itu, semua yang sudah kita sepakati itu harus berdasarkan betul-betul keyakinan ya. Misal untuk kelas yang ditulis disiplin atau mungkin menghargai itu harus diberi pendahuluan dulu. Apa itu menghargai? Kenapa kita harus menghargai? Apa manfaatnya? Apa akibatnya jika tidak menghargai? Nah, dengan penjelasan guru itu, anak benar-benar yakin. Oh, saya itu kalau menghargai orang lain, saya akan dihargai orang lain. Nah, itulah intinya seperti itu ya. Jadi bukan bermaksud bahwa gimana ya, keyakinan kelas itu kok dhuwur itu enggak. Maksudnya semua yang kita bahas, yang kita sepakati itu tadi ada penjelasan di depan ya. Sehingga anak-anak itu dalam melaksanakan itu betul-betul ngerti. Saya melaksanakan seperti ini karena saya seperti ini, seperti itu ya. Sebenarnya kita kembalikan ke kita sholat, kita puasa, kita ngaji. Kenapa? Ya saya yakin kalau ngaji itu seperti ini dan sebagainya. Dan itu memang dicontohkan, harus ada contoh konkret kepada anak itu yang betul-betul dipegang oleh anak. Yang paling gampang keyakinannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah kita menghargai orang. Gitu. Kita balik, kita tanya. Kalau anak-anak ingin dihargai, ya harus menghargai orang lain. Dan itu pasti terjadi seperti itu. Kalau kita sering nolong orang, pasti orang lain akan menolong kita. Maka nilai keyakinan kita adalah suka menolong seperti itu. Itu ya, dan insya Allah akan kami sampaikan ke atasan kami. Lalu yang kedua tentang disiplin, seperti tadi saya sampaikan bahwa itulah saya mengutip dari pendapat seseorang itu tadi, baik nanti ketika saya tanyakan ke PP ataupun ke fasilitator saya tentang pendapat itu kalau kurang tepat seperti itu. Oke. Kan sekali lagi tadi saya adalah mengutip pendapat seseorang seperti itu. Begitu yang Anda bahas, terima kasih. Selanjutnya setelah kita sebentar, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum saya tutup dari refleksi dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk istilahnya untuk peningkatan saya dalam hal yang pertama menciptakan atau membuat diseminasi tentang budaya positif ini ke depannya agar lebih baik. Yang kedua, dalam kegiatan ini sebagai pengalaman saya, besok kalau saya melakukan hal yang sama akan lebih baik seperti itu. Monggo mungkin ada masukan, mungkin dari Anda Agus atau mungkin dari teman kami PGP, Bunda Ami atau mungkin Bunda Rani, monggo kami silakan. Mungkin dari Anda Gus ini yang mungkin saya belum pernah mendapatkan pembinaan dari Anda Gus ini. Monggo Anda Gus mungkin bisa disampaikan sedikit mungkin untuk masukan tentang budaya positif yang akan istilahnya kan saya laksanakan ya di SD ini begitu. Monggo Anda Gus. Halo, Yanda Gus. Mic-nya pun bisa dibuka, Yanda.
Baik, terima kasih Yana Nardi. Alhamdulillah mendapatkan informasi yang cukup bagus dari kegiatan ini, dari apa yang telah disampaikan oleh Nanda Nardi, bahwa kita memang sebagai guru harus memposisikan diri sebagai guru, karena setiap anak adalah pribadi yang unik, maka kita harus memahami karakter di masing-masing anak. Saya kira apa yang disampaikannya Nanda Nardi ini tinggal pengaplikasiannya, kemudian penerapannya terhadap pribadi yang unik itu. Saya kira begitu, Yanda Narti. Terima kasih atas ilmunya. Baik, terima kasih Yanda Bunda. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita sudah memasuki sesi terakhir. Jadi sudah kegiatan inti, kemudian sudah diskusi sedikit, kemudian refleksi. Terima kasih untuk refleksinya dari teman-teman, dari Yanda Bunda yang sudah memberikan masukan banyak kepada saya. Terakhir kita masuk sesi yang terakhir yaitu penutup dan foto bersama. Namun sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dulu. Mohon untuk bisa meng-on kamera. Kameranya dihidupkan semuanya, akan kami ambil foto untuk dokumentasi kita. Monggo. Yanda Misbahul Munir, Bunda Alfi, Yanda Mohsin, Bunda Maya. Oke. Kami ambil foto nggih, nggih. Kami hitung sampai 3. Satu bisa bergaya masing-masing nggih, bebas ini nggih. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, satu lagi nggih Yanda Bunda. Baik, sekali lagi bergaya yang lebih bagus lagi. Mau Yanda Vendra nggak usah malu-malu Yanda Vendra nggih. Kayak malu-malu. Sam nggih. 1, 2, 3. Oke, nggih. Terima kasih Yanda Bunda untuk waktunya dan untuk fotonya juga. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat semuanya, sehingga kita menjadikan sekolah kita ini menjadi maju dan kita mampu untuk mewujudkan budaya positif ya di sekolah kita ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan kami menutup pertemuan di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Yanda wabarakatuh. Narti. Sama-sama Yanda Bunda, Narti. monggo. Sukses ya Yan Amin, untuk amin, amin. Makasih. Jangan PDP-nya. lupa